Nah, untuk ilmu tajwid itu secara khusus sebenarnya dipraktekkan di dalam bacaan Al-Quran ya Pak ya. Nah, untuk yang lain itu sebenarnya tidak masalah selama tadi tidak sampai pada merubah makna. Nah, kalau dihubungkan dengan doa bagaimana? Ya, kalau dihubungkan dengan doa tadi misalnya la ilaha illa anta misalnya Pak ya. La ilaha illa anta. Kan asalnya begini Pak ya, la ilaha illa anta. Kemudian ada yang membaca sampai dengan anta, ada yang membaca sampai dengan diwakafkan, diberhentikan, disukun ant begitu. Nah, ini kalau untuk kaitannya dengan doa itu lebih fleksibel Pak, tidak masalah. Jadi tidak ada masalah. Ya, kalau untuk doa tidak ada masalah. Apakah kemudian dia mau dijaharkan, dijelaskan anta stop di situ, ataupun kemudian mau disukun itu juga tidak masalah. Ya, sebagai ibaratnya begini. Doa itu secara makna bagus Pak. Tapi ulama itu cerdasnya menyusunnya itu juga dengan, kalau kita bahas itu ada rima-rimanya Pak. Ya, kadang ada doa-doa misalnya ya, doa-doa yang kita atau sholawat misalnya yang tersusun, ya itu secara rimanya indah sekali, nikmat. Ya, ujungnya sama, ya syair bentuk seperti syair. Ya, jadi kalau diumumkan ya, kalau kita ambil tarik secara umum itu seperti rima pada syair. Maka tinggal nanti nikmatnya kita bagaimana. Selama tentunya ya, kalau itu nanti hubungannya dengan doa-doa di dalam Al-Qur'an ya, maksudnya dalam sholat gitu ya, atau kita membaca ayat Quran, maka sesuaikan hukumnya dengan hukum tajwid. Tapi kalau di luar daripada itu, maka dipersilahkan, boleh-boleh saja, bebas ya. Jadi kalau misalnya mau disukun ya atau tidak ya, itu maka tidak masalah ya, karena pada doa itu memang banyak fleksibilitasnya ya, pada doa itu banyak sekali fleksibilitasnya ketimbang yang lain. Karena kalau untuk bacaan Quran memang harus sesuai dengan ilmunya tadi Pak ya, ilmu tajwid tadi. Makanya dia sampai ya menjadi disiplin ilmu tersendiri tadi. Ya, adapun kalau yang lain ya ini ibaratnya seperti secara umum tadi seperti kita membaca syair. Hanya dalam syair itu ada harapan, ada doa ya, ada ini ya. Ya itulah kita sebutnya secara umum caranya membacanya seperti syair, tapi secara khusus itu adalah doa. Itu Pak ya. Sama seperti misalnya kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya kan kalau di ujungnya itu kan hasanah. Ya Pak ya. Wa fil akhirati hasanah lagi. Nah, ini kan di sini hasanatan, datang setelahnya waw. Nah, kalau misalnya dalam kondisi ini ayat kalau ini kita membaca ayat ya, maka disesuaikan hukumnya dengan hukum tajwid. Ya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu bil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau mau stop di situ silakan. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kalau mau disambung berarti hukumnya harus berjalan Pak. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar gitu. Kalau misalnya kita sedang membaca ayat yang di dalamnya ada doa. Tapi kalau misalnya terpisah, ini saya ambil doanya dari dalam Quran. Ya, tapi saya bacanya di waktu yang lain ya. Monggo sekali silakan. Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau untuk doa itu fleksibilitasnya sangat luas Pak ya. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar itu
memang kaitannya dengan zikir, doa, itu disampaikan oleh beliau ibadah yang paling mudah. Ya, ibadah yang paling banyak unsur fleksibilitasnya itu adalah doa. Karena tidak harus dalam keadaan suci. Ya, itu kita bisa berdoa ya di mana saja asalkan tidak di tempat-tempat yang tidak pantas begitu ya. Nah, itu adalah salah satu di antara kelebihan ya daripada doa itu sendiri. Mudah-mudahan menjawab ya. Bagaimana dengan makna dulunya? Apakah hanya berlaku di Al-Quran saja atau di semua kalimat-kalimat dalam bahasa Arab? Iya. Kalau untuk dengan makhraj tentu nanti akan ini Pak ya. Jadi ibaratnya begini. Kalau kita belum mengetahui sama sekali terkait dengan ini Pak ya, dengan apa namanya makna daripada doa itu ya, ataupun kemudian kosakatanya tidak kita belum tahu sama sekali, maka kesalahan-kesalahan itu nanti bisa ditolerir. Tapi kalau kita sudah tahu, tapi kemudian sengaja ya Pak ya, atau kemudian tidak mau mengoreksi, sudah tersebut salah tapi tidak mau mengoreksi, nah itu nanti lain lagi ininya Pak ya, lain lagi nanti situasi dan kondisinya ya, nanti masuk kategorinya sombong itu. Kenapa? Sudah tahu misalnya ini adalah satu kata yang salah tapi tidak mau mengoreksi ya. Sama seperti baca Quran itu kan Pak ya, kan ada hadis Nabi mengatakan bahwa alladzi yatata'ta ya, alladzi yatata'ta bil Quran ya falahu ajrun ya. Maka orang yang misalnya membaca Al-Qur'annya itu masih terbata-bata, salah, itu baginya satu pahala. Sementara orang yang mahir bil Quran dua pahala ya, falahu ajron berarti Pak ya, ajron bukan ajrun ya, falahu ajron ya, maka baginya dua pahala ya, pahala membaca, ada pahala karena ini ya kesulitannya ya. Kemudian alladzi ya mahir bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Nah, penjelasan hadis tersebut adalah yang dimaksud alladzi yatata'ta ya, yatata'ta ya Pak ya, itu adalah orang yang salah dan mau belajar lagi membenahi kesalahannya ya. Jadi kalau ditanya bagaimana kalau secara itu perlu dilihat lagi kondisi apa, apakah dia itu sengaja menyalahkan, membaca secara salah, atau dia tidak tahu, atau dia salah kemudian berusaha untuk mengoreksi kembali, begitu Pak ya. Jadi tidak mungkin kita dihukumi atas sesuatu yang kita tidak tahu, tidak paham gitu ya. Sama seperti misalnya kita kelewatan apa namanya, misalnya ketiduran ya, atau pingsan, maka di situ ada rukhsah nanti untuk kemudian mengganti sholat yang tertinggal misalnya. Nah, itu kan bentuk daripada ya rufi'al qalam Pak ya, ada kesalahan-kesalahan itu yang bisa ditolerir. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang kemudian secara sengaja, nah ini yang tidak bisa ditolerir atau tidak mau membenahi kesalahan tersebut. Nah ini nanti lain lagi ceritanya begitu. Gitu ya Pak ya, mudah-mudahan. Jadi kesimpulannya bagaimana? Makhluk itu pada saat katakanlah kita membaca Al-Quran saja, atau pada saat membaca hadis atau membaca doa. Kalau untuk makhraj yang kaitannya dengan ilmu tajwid, tentu itu adalah pada membaca Al-Quran tentu Pak. Jadi kalau untuk yang lain ya itu tidak masalah. Bahkan nanti mungkin kalau misalnya bapak-bapak pernah mengikuti ini ya, kajian baca kitab hadis Pak ya. Jadi ada yang baca kitab hadis ya Pak ya, misalnya apa kalau bahasa ini ya. Jadi baca kitab hadis itu misalnya masing-masing pegang kitab hadis apa nanti Pak ya, misalnya Sahih Bukhari. Itu dibaca, itu bacanya cepat Pak. Bacanya cepat sekali. Alhamdulillah agak cepat lagi. Ya, sampai dengan matanya, kemudian nanti selesai siapa yang meriwayatkan, dan terus begitu. Dan itu tidak 10-20 ya, ribuan hadisnya. Jadi dibacakan secara cepat, kadang seminggu selesai ya, 10 hari selesai, 20 hari selesai. Nah, kalau di situ nanti makhraj tentunya semakin dilatih akan semakin sesuai. Cuman nanti biasanya ada sedikit kesalahan-kesalahan ya yang ini, nah, yang apa kemudian salah sebut dan segala macam, nah, itu sesuatu yang ma'fu. Tapi kalau untuk makhraj dalam hal ini
membaca Al-Quran, maka itu ya hatman Pak ya, kalau bahasanya ini ya muhattama ya, sesuatu yang harus untuk kita usahakan ya, harus untuk kita usahakan. Tapi kalau untuk yang lain maka itu tidak masalah selama Pak ya, selama kita memang tidak tahu ya. Tapi kalau sudah tahu kemudian tidak mau mengoreksi, itu nanti masalah ya. Misalnya di dalam surah ini kan Rabbana srif anna adzabah jahannam, itu kan pakai shad Pak ya. Ya, Rabbana srif anna adzabah jahannam ya. Sorofa itu kan artinya ya Allah palingkan dariku ya. Makanya sorofa Pak ya. Rabbana srif anna adzabah jahannam ya. Palingkan dariku azab jahannam. Tapi kalau kita bacanya Rabbana srif pakai sa. Nah, sa ini kan artinya ya Allah lebihkan. Ya, kalau sarofa itu kan artinya lebihkan Pak, dilebihkan. Masa azab jahannam dilebihkan? Jangan. Ya, dilebihkan. Ya, kalau pakai sin ya. Ya, sarofa itu kan artinya sesuatu yang lebih ya. Musrif itu kan sesuatu orang yang hanya dalam surah Zumar qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah ya. Ya. Rabbana srif, kalau Rabbana srif itu dekatnya nanti ya Allah tambahkan berarti. Rabbana srif anna azab jahannam, berarti tambahin kami. Ya, harusnya kalau pakai shin ya, kalau syarafa itu kan artinya bisa makna memuliakan, bisa maknanya adalah untuk bimbingan Pak ya. Ya, isyraf. Ya, buat bimbingan. Nah, jadi kembali tadi Pak ya, kalau untuk kalau tidak tahu maka tidak bisa dihukumin. Kalau tidak tahu, karena namanya baru tahu ini doanya, saya suka bacanya, saya suka ininya ya, tapi tidak tahu, bagaimana lagi? Kan tidak bisa dihukumi. Tapi kalau kondisinya adalah sudah tahu salah, tapi kemudian tidak mewarisi, itu yang masalah. Itu yang masalah. Ya, karena nanti tentu setiap makna, setiap kata itu mengandung makna, arti. Ya. Saya kurang baca ya. Iya Pak. Ini penjelasan aja kali ya. Bahwa tulisan atau huruf alif sama hamzah itu hampir sama kan A gitu. Iya Pak, benar. Tapi yang bunyi cuma hamzah gitu loh. Dan alif tidak punya bunyi. Iya. Nah, ini fungsinya apa? Kemudian juga penjelasannya bagaimana? Dan hamzah kan ada dua macam. Iya Pak. Satu Kotak dan hamzah wasal ya. Ya, mohon belajar juga. Baik Pak. Ini sudah gabung ini Pak ya. Jadi ini sudah masuk ilmu nahwu lanjutan ya, namanya imla ini. Ya. Kita buka dulu Pak ya. Baik, kita biar lebih ini ya. Ini masuk juga ini masuk sorof juga ya. Nahwu juga, ini juga ya. Tapi memang Itu pembacaan juga kan. imla juga. Benar sekali. Baik, kita coba mulai dulu Bu ya. Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya wa la rasulah ba'da Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Sehat ya Bapak Ibu sekalian? Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Ini sudah enggak mau jawab kalau gimana kabarnya, maunya kaifa halukum ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian Miftahul Anwar Pak ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, utamanya ya untuk kita baca Quran ya, kita membaca hadis-hadis Nabi ya, dan juga nanti membaca kitab-kitab yang lain insyaallah taala. Baik, sebagai permulaan ya Pak ya, sebelum kita melanjutkan, tadi ada pertanyaan bahwa ada hamzah dan ada alif ya Pak ya. Ada hamzah dan ada alif ya. Ada yang dikenal dengan yang namanya hamzah Pak ya. Ada yang dikenal dengan yang namanya alif. Kalau kita lihat dari sisi ilmu tajwid, antara hamzah dan alif itu makhrajnya berbeda Pak ya. Antara hamzah dan alif. Hamzah itu adalah masuk daripada halqi. Ya, tenggorokan, dan dia temannya ya ha, benar sekali, di pangkal tenggorokan. Biasanya ya
ini dikasih dengan potongan daripada ra'sul ain. Jadi sebenarnya kan ada ini Pak ya. Ini adalah kepala ain sebenarnya. Kalau di dalam dulu kami pernah belajar, ini adalah untuk membedakan antara hamzah dan alif, itu dikasih potongan kepala ain. Ya, jadi kan kalau ain kan begini Pak ya. Nah, ini dipotong. Nah, kepalanya aja. Nah, makanya di situ disebut namanya hamzah untuk membedakan. Ya. Adapun alif ini adalah huruf jauh. Ya, huruf rongga mulut. Ya, yang mana dia tidak bisa keluar kalau tidak ada huruf bantunya, tidak ada temannya. Ya, jadi ba, ya, misalnya ti, ya, kalau kita turunkan saja, nggak bisa, ya, nggak keluar, harus ada teman bantunya, ya, ba, ti, ju, ya, yang nanti kemudian dia dikenal dengan huruf maddiyah, ya Pak ya, huruf maddiyah, yang artinya huruf mad, ya, salah satu huruf mad. Ya, jadi ada hamzah dan ada alif. Nah, hamzah di sini ada juga yang menggunakan istilah dua-duanya yang disebut hamzah. Ya, dua-duanya disebut hamzah. Ya, hanya yang satu disebut kotak. Ini kalau dalam ilmu imla Pak ya, tata cara menulis ya, ada namanya hamzatul qata dan ini dinamakan hamzatul wasal. Ya. Kenapa disebut hamzatul qata? Ya. Terputus menyambung. Ya, karena untuk hamzah yang ini ya, itu tidak bisa berfungsi untuk menyambungkan kata yang lain. Jadi kalau hamzah ada kepala ainnya yang seperti ini, Pak ya, itu pasti adalah hamzah qata. Tapi kalau tidak ada, maka itu adalah hamzah wasal. Ya, kenapa? Kalau hamzah qata, ya, dia tidak bisa menyambungkan dengan kata yang sebelumnya. Tapi kalau hamzatul wasal, dia bisa menyambung dengan kata sebelumnya. Kita ambil contoh misalnya, sama-sama doa ini Pak ya. Misalnya pada tadi doa yang di surah Rabbana srif. Rabbana ini ada hamzah wasalnya dulu, baru shad, ra, ba. Rabbana srif. Hamzahnya ini disambungkan dengan na. Bisa dibaca Pak, Rabbana srif. Kalau misalnya tidak ada kata Rabbana, maka dia baru dibaca. Gimana Pak bacanya? Kenapa isrif? Kenapa isrif? Huruf sebelum akhir adalah kasrah, maka dibaca dengan ya isrif. Tapi kalau disambung dengan Rabbana tidak isrif, tapi Rabbana srif. Ya. Nah, beda dengan ini yang ada di surah At-Tahrim Pak ya. Rabbana atmim. Rabbana atmim nurana waghfir lana warhamna. Ya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, ini namanya hamzah qata karena ada kepala ainnya nih Pak ya, secara tulisannya. Yang mana ini tidak bisa menyambung, tidak bisa kita baca Rabbana atmim, nggak bisa, harus Rabbana atmim. Kalau secara bacaan ini Pak ya, tajwidnya ya, Rabbana atmim. Jadi dibaca boleh 2 harakat, boleh 4, boleh 5. Rabbana atmim. Kalaupun tidak ada, maka tetap adalah atmim, begitu. Ya, tidak bisa itmim ya, meskipun huruf sebelum akhirnya adalah kasrah, karena memang bukan bentuknya. Bisa di ini Pak ya? Iya, karena ada wawu dan ya juga. Iya, benar. Ada ya. Oh iya, yang seperti untuk alat bantu itu ya, tanda bantu ya. Iya. Jadi secara ini seperti ini Pak ya. Jadi ada yang disebut kota, ada yang disebut
wasal. Ya, yang mana kalau kota ini biasanya tentu adalah fi'ilnya biasanya rubai, Pak. Rubai, fi'il yang 4 3 plus 1. Ya, misalnya tadi misalnya adalah kataba misalnya, Pak ya. Ya, kataba itu kan menulis ya. Ya, nanti bisa ditambahkan misalnya hamzah menjadi aktaba, menuliskan. Ya, kalau misalnya pakai timbangan sorof ya, aktaba. Ya, artinya menuliskan. Menambahkan itu. Jadi ini asalnya adalah tamma. Ya, artinya sempurna. Atamma menyempurnakan. Ya, mereka menjadi atmim. Itu kalau bentuknya adalah tadi Pak ya, kalau yang hamzah kota itu biasanya untuk fi'il rubai atau sulasi mazid ya, sulasi mazid. Begitu Pak ya. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini luar biasa, ini udah sampai ke imla ya. Baik. Mereview sedikit Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita ambil di pekan yang lalu, bahwa kita mengambil ada yang namanya mana ya. Mana, ada juga yang namanya mama ya. Saja ada yang namanya nama. Lalu ada nana dan ada nanas. Ya. Ya. Mana ini menunjukkan kata ma itu adalah ma'rifat ya. Jadi sebuah kata nanti dilihat apakah dia ma'rifat ataukah nakirah. Ya, ini di halaman 111 Pak ya. Kalau di buku di halaman 111, kalau di lembar modul di lembar yang ketiga ya. 1, 2, ini yang ketiga. Nah, ada mana, mama, nama, nana, dan nanas. Mana ma'rifat nakirah ini menunjukkan kalau ada satu ya, ketika kita mendapati kalimat misalnya al-kitabu jadidun ya. Kita dapati susunan dari sebuah kalimat itu adalah kata pertamanya itu adalah ma'rifat dan kata yang keduanya adalah nakirah. Ya, maka ini yang kita sebut dengan susunan apa Bapak Ibu sekalian? Ya. Mana, tapi kemudian kalau ini namanya mubtada plus khobar. Ya, mubtada plus khobar atau jumlah ismiyah. Ya, jadi kalau ma'rifat dulu baru kemudian nakirah. Subjek predikat ya. Lebih kepada diterangkan Pak ya. Kalau subjek predikat dia ke fi'il nanti ya. Kalau ke fi'il. Misalnya lagi kita dapati ini kira-kira susunan apa Bapak Ibu sekalian? Allahu Akbar. Mana? Kenapa kita sebut mana? Alif lam dulu ma'rifat, baru kemudian akbar di sini nakirah. Berarti susunan Allah ini sebagai apa Bapak? Mubtada ya, susunannya. Kemudian nakirah yang datang setelahnya adalah sebagai khobar. Gitu Pak ya. Jadi kalau ada kata yang demikian ya, susunannya. Jadi ketika kita mendapat misalnya. Kemudian ada yang namanya mama. Ya, mama. Ada dua kata yang dua-duanya itu adalah ma'rifat. Ma'rifat. Misalnya ini Pak ya. Sifat. Akhirnya apa? Ini adalah sebagai sifat. Coba saya mencoba ini dulu Pak ya. Al-kitabu jadid artinya apa Bapak Ibu sekalian? Al-kitabu jadid. Ini yang harus jangan sampai ketinggalan Pak ya. Kalau di sorogan namanya ada ikunya misalnya. Kitab itu baru. Ya, jadi kitab itu baru. Ya, jadi masih menimbulkan pertanyaan atau tidak Bapak Ibu sekalian? Sudah nggak ada. Kita sudah jelas paham. Al-kitabu jadid. Kitab itu baru. Tapi kalau misalnya kita datang
dengan mama, Al-Kitabul Jadid. Nah, terjemahnya sudah bukan kitab itu baru. Kitab yang baru. Kitab yang baru. Masih menimbulkan pertanyaan, Pak? Iya. Masih. Kenapa? Kenapa dengan kitab yang baru itu? Iya. Itu Pak ya, itu namanya sifat. Ya, itu namanya sifat. Sehingga ini kalimat sempurna sudah, Pak. Ini sempurna sudah. Nah, Tapi kalau sifat belum. belum. Masih butuh Penjelasan. penjelasan lagi. Al-Kitabul Jadid. Ya, Al-Kitabul Jadid fil masjid misalnya. Nah, Buku yang baru itu di masjid di masjid. Tapi kalau Al-Kitabul Jadid masih belum jelas. sempurna. Itu tadi. Itu yang maksudnya adalah sifat. Jadi belum selesai menjadi satu kalimat, Pak ya. Nah, kalau nama sekarang. Nama. Nakirah dulu, baru datang setelahnya ma'rifat. Kata majemuk. Ya. Kitabut talib. Kata pertama adalah bentuknya nakirah, tidak ada alif lamnya. Kata yang kedua ma'rifat, ada alif lamnya. Ini yang kita sebut namanya kata majemuk atau idhofah. Dan ini sama seperti Al-Kitabul Jadid tadi, belum selesai. Ya, kitab yang Kitabut talib berarti kita terjemahkannya kitab milik santri itu misalnya ya. Kenapa dengan kitab milik santri itu? Jadi masih belum selesai. Inilah yang disebut dengan tadi idhofah. Idhofah. Kata majemuk. Karena dia terdiri dari kata kitab dan kata talib. Sama-sama kata benda. Kitab kata benda, talib kata benda. Bergabung menjadi satu, akhirnya menjadi kata yang baru maknanya. Kitab itu kan umum, Pak. Kalau kita bilang kitab, itu umum sekali. Mau kitab kuning, kitab putih, ya, masih umum sekali. Yang punya saya, punya bapak, punya ibu, semuanya itu kita sebut kitab. Ya. Kemudian ada kata at-talib, santri. Kitab sendiri maknanya, santri maknanya sendiri. Tapi ketika digabungkan, berarti maknanya menjadi khusus. Kitab at-talib berarti kitab milik santri. Ya, jadi keseringannya kalau dalam idhofah itu nanti seperti ini, Pak, ya. Sound system, Pak ya. Sound system itu kan umum ya, Pak ya. Iya. Tapi kalau ditambahin kata masjid menjadi kata majemuk. sound system masjid. Sound system masjid maksudnya adalah milik masjid. Nah, milik masjid. Keseringan pada idhofah itu milik, Pak ya, seringnya. Jadi artinya benda dan benda digabung majemuk. Ya, itu dia. Benda dan benda digabung dia menjadi sesuatu yang baru. Sound system masjid. Sound system kan sendiri, Pak ya, umum itu. Ya, yang di mobil ada, yang di gedung ada. Tapi ketika digabung dengan kata masjid, nah itu yang disebut dengan kata majemuk, dia menghasilkan makna yang baru. Artinya sound system milik masjid. Jadi kalau susunannya adalah nakirah dulu baru ma'rifat, maka itu yang namanya idhofah, kata majemuk. Ya. Nah, ada lagi selanjutnya adalah nana. Ini sebenarnya sama, Pak ya. Nakirah sama. Hanya bedanya kitabut talib. Kalau kitabut talib, kalau secara pemaknaan itu kita sudah tahu santrinya siapa. Biasanya begitu, Pak. Ya, misalnya ada santri namanya Fulan. Oh, kita sudah tahu ini bukunya si Fulan ya. Tapi kalau kitabut talib, karena dia sama-sama idhofah, sama-sama kata majemuk, biasanya ini kita tahu ini buku yang biasanya dipakai santri belajar, tapi kita nggak tahu santrinya siapa. Biasanya begitu. Umum tapi khusus. Ya, umum tapi khusus. Kita tahu ini bukunya ini nggak mungkin yang baca kitab ini bukan santri, pasti santri. Tapi santrinya siapa kita nggak tahu. Umum tapi khusus. Ya, umum tapi khusus. Jadi nama dan nanah ini Niat bersama. sama.
Ya, sama, hanya beda sedikit di pemaknaan tadi, Pak ya. Nah, selanjutnya nanas. Kan masih benda-benda juga kan ya itu? Iya, masih benda-benda juga. Benar, Pak, masih benda-benda juga. Dan ini memang kebanyakan di pembahasan kita kalau itu membahas tentang isim kata benda. Iya. Ya. Selanjutnya nanas. Katanya sama, kitabun. Kitabun jadid. Ya, kalau ada nakiroh dan nakiroh sifat, ya Pak ya, maka ini juga yang disebut dengan namanya sifat. Ya, ini berarti sama dengan mama. Hanya kita perlu melihat ini, Pak ya, melihat ininya. Misalnya, kitab ini adalah nakiroh ya. Kita nggak meragukan, Pak ya, kitab ini nakiroh. Jadi di sini itu juga adalah nakiroh karena tidak ada alif lam. Tapi dia secara spesifik lebih disebut dengan ada nakiroh sifat. Karena maknanya adalah sifat dari sesuatu. Jadi itu kan baru, itu kan sifat dari sesuatu, Pak ya. Ya, rumah baru. Ya, mobil baru. Sandal baru. Kendaraan baru, itu sifat daripada kata yang sebelumnya. Ya, makanya disebut nakiroh sifat. Karena nanti kalau cuma nana, ya Pak ya, nanti jadinya seperti idhofah. Tolib itu kan tidak jadi sifatnya kitab. Ya, kitab santri. Apakah santri itu sifatnya kitab? Bukan. Justru santri itu adalah pemilik kitab, bukan sifatnya kitab. Bisa dipahami Pak ya? Maksudnya nakiroh sifat itu ya. Jadi kalau kita dapati misalnya ada nakiroh sifat, pemaknanya adalah sifat, ya. Ini disebutnya adalah susunannya pasti adalah sifat. Kita bisa melihat ini banyak di ujung-ujung ayat misalnya, ya, yang menggunakan asmaul husna misalnya. Ya, wallahu sami'un alim. Kata sami'un alimun. Ya, sami'un alimun. Ya, itu nanas maksudnya. Sifat. Ya, sami'un alimun. Azizun hakimun. Ya, apalagi misalnya Pak, masjidun kabirun. Nah, jadi tinggal menambahkan sifatnya saja. Ya, tohirun mutohirun, suci mensucikan. Nah, sifatnya air, sifatnya air mutlak Pak ya, air mutlak namanya tohirun mutohirun. Baitun qadimun, rumah lama. Qoribun, dekat. Ba'idun, jauh. Tinggal menambahkan benda kemudian ditambahkan dengan sifat tadi Pak ya. Selama dia bentuknya nakiroh ya, nakiroh. Ya, nakiroh sifat. Sampai di sini dipahami Bapak Ibu sekalian ya, insyaallah ya. Kemudian di pekan lalu juga kita mengambil isyarna ya. Isyarna. Wah. Jadi isyar itu menunjukkan isyarah ya, isim isyarah. Ya, kalau misalnya dapat ada kata isyar, ada kata isim isyarah, kemudian datang setelahnya adalah nakirah. Isim isyarah itu kan misalnya ada yang dekat hadza semua ya. Hadza, isyarah itu kan artinya menunjuk ya. Yang menunjuk atau memberikan petunjuk, mengarahkan itu isyarah ya. Datang setelah hadza, kemudian datang setelahnya nakirah. Hadza
masjid. Itu masjid. Ya, ini adalah sebuah masjid. Nah, ini sama tadi seperti susunannya mana tadi, Pak? Mana? Ya, yang pertama tadi mana? Mubtada. Mubtada dan khobar. Kenapa kita bisa katakan sama? Ya, karena kalau dilihat maknanya sempurna sudah, Pak. Hadza masjid. Ini adalah masjid. Sempurna Pak ya maknanya ya, Bapak Ibu ya. Sempurna maknanya. Kita tidak menimbulkan tidak ada pertanyaan lagi yang lain. Hadza masjid. Selesai. Ya. Tapi kalau misalnya datang setelahnya adalah isyarma. Isyarah juga. Tapi yang datang setelahnya itu adalah ma'rifat, bukan nakirah. Kalau ini kan nakirah ya. Bedanya cuma ada alif lamnya atau tidak ini, Pak. Nah, hadzal masjid. Hadza isim isyarah. Al masjid ada alif lamnya sehingga dia ma'rifat, datang setelah isyarah dan ma'rifat, ya. Maka ini yang disebut dengan tabi ya. Pengikut. Nanti tergantung dia sebagai apa dalam kalimat. Ibaratnya tadi seperti ini, Pak, yang tadi kita sebutkan. Kalau yang di atas terjemahannya ini adalah masjid, maknanya selesai. Tapi kalau yang di bawah ini hadzal masjid, masjid ini, yang diajak bicara masih bingung. Kenapa dengan masjid ini? Masih muncul ya. Hadzal masjid kabir misalnya. Masjid ini besar. Hadzal masjid nadhif. Masjid ini bersih. Hadzal masjid murattab. Masjid ini rapi, teratur. Gitu ya. Sehingga secara bentuknya satu isyarna itu sudah sempurna, tapi kalau isyarma belum. Kenapa tabi? Nanti dilihat ini, Pak ya. Karena nanti kalau ditambahkan misalnya dikatakan di sini ra'aitu. Ra'aitu. Jadi kita ganti tidak hadza tapi ra'aitu. Ya, ra'aitu zalikal masjid. Masih butuh jawaban Pak ya. Ra'aitu zalikal masjid kabiran misalnya. Ya, aku melihat masjid itu kayaknya besar. Ya, ra'aitu zalikal masjid. Itulah kenapa ngikutnya tabi Pak ya. Ya, kenapa tabi nanti tergantung situasi kalimat tersebut ini sebagai apa dalam sebuah kalimat ya. Kalau di sini kan dia berarti sebagai apa, Pak? Ada ra'aitu, ada fi'il plus fa'il, berarti dari kalimat ini sebagai sudah ada fi'il, sudah ada fa'il, berarti dia adalah sebagai maf'ulun bih. Makanya harokatnya di sini fathah. Dzalikal masjidah. Ra'aitu dzalikal masjidah. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah yang disebut dengan mamanggis. Nah, ini nambah lagi nih Pak ya. Ada manggis. Ini belum musim ya sekarang Pak ya, manggis ya. Masih belum musim ya. Mamanggis ya. Nah, ini coba kita lihat di buku ya, mamanggis ya. Ada makrifat dulu. Ya, ada makrifat dulu. Ya. Ada makrifat. Misalnya kalau dicontohkan oleh beliau di sini ada kata ana. Kata ana. Ada Pak ya di buku ya? Halaman 111 ya, mamanggis. Contohnya paling ujung ya. Kita ambil misalnya ana. Ya, ana. Ana, kemudian beliau beri contoh Muhammad. Ana di sini ini makrifat. Kenapa kita sebut makrifat? Karena dia adalah domir ya, kata ganti orang. Kalau kata ganti orang itu pasti adalah makrifat. Ya, pasti makrifat. Ya.
ma'rifat. Nah, datang setelahnya Muhammad, nama. Ma'rifat tapi bukan, ya, disebut di sini manggis itu adalah ma'rifat ghairus sifat. Dia datang ma'rifat tapi bukan sifat. Ya, Muhammad ini dikenalnya adalah sebagai nama, bukan sebagai sifat. Ya, ghairu itu bukan, Pak. Ya, ya, jadi selain. Ya, ya. Jadi kita tanya ini Muhammad ini kan nama, Pak, ya. Nama orang. Dia bukan sifat. Tidak mensifati kata ana. Itulah kenapa disebut mamagis. Ya, Muhammad itu kan bukan sifat karena dia nama orang. Pak, ya. Nama orang, ya. Ma'rifat datang setelahnya ma'rifat ghairu sifat. Bukan ma'rifat juga tapi bukan sifat, ya. Ana Muhammad. Maka ini susunannya sama seperti mubtada plus khobar. Berarti mubtadanya yang mana ya, Pak? Ana. Datang setelahnya berarti Muhammad. Ma'rifat ghairu sifat. Ma'rifat tapi bukan sifat. Ya. Dan kalau kita terjemahkan ana Muhammad, berarti gimana, Pak? Saya adalah, ya, atau namaku saya adalah Muhammad. Ya, saya adalah Muhammad. Nah, ini contoh di situ itu kan ada anak Muhammad, ada alif lamnya kan? Iya, betul. Maka Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Nah, ini memang itu gimana? Muhammad ini tidak ada ini, ada alif lam. Tidak ada alif lam, tetapi dia adalah nama orang, Pak, ya. Iya. Nama orang, ya. Kalau nama orang berarti sudah masuk kategori ma'rifat. Muhammad Rasulullah. Ya. Muhammad di sini adalah ma'rifat. Rasulullah ini ma'rifat ghairu sifat, bukan sifat. Ya, Rasulullah. Ini kalau kita bedah, ini kata apa ini, Pak? Rasulullah ini. Kalau berdasarkan rumus yang tadi, Rasul ini nakirah atau ma'rifat? Nakirah. Datang setelahnya lafzul jalalah ma'rifat. Maka ini namanya nama, berarti adalah idhofah Rasulullah. Ya. Mudhaf ilaih. Karena ada alif lamnya di sini, ya, tadi dia adalah, ya, kalau dua kata tadi lah, ya, yang tadi saya sebut, dia kalau nakirah umum tapi khusus. Kalau ini sudah khusus, berarti sudah ma'rifat karena ada alif lamnya. Rasulullah. Ya, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah, ya, Rasulullah atau utusan Allah. Ya, ini namanya mamanggis, Pak, ya. Yang susunannya adalah mubtada, Muhammad mubtada, Rasulullah adalah khobar. Jadi kalau dalam susunan mubtada khobar itu menerjemahkannya bisa saya adalah, Pak, ya, atau ini adalah, begitu, ya. Jadi kalau kita dapat susunan mubtada khobar, maka sudah jelas itu maknanya sudah sempurna, selesai. Tapi kalau masih sifat, ya, masih idhofah, ya, itu belum selesai biasanya maknanya. Masih butuh ada tambahan apa lagi dalam sebuah kalimat. Ya, Pak, ya, ini namanya mamanggis. Selanjutnya adalah, ya, madhar. Nah, ini dzaraf kalau sekarang, Pak, ya. Madhar. Ya, ada ma'rifat. Nah, kita lihat contoh dari beliau. Al-mar'u
ma'a man ahabba. Al-mar'u ma'a man ahabba. Nah, ini kalau ada ma'rifat, al-mar'u ma'rifat Pak ya, karena ada alif lamnya ya. Kemudian datang setelahnya dzaraf. Dzaraf itu adalah kata yang menunjukkan biasanya kalau tidak waktu, lokasi Pak ya. Kalau tidak tempat, waktu. Keterangan tempat atau keterangan waktu. Ya, dzaraf itu namanya. Ada nanti namanya dzaraf zaman, ada dzaraf makan ya. Nah, kalau mazhar, kalau kita dapati susunan seperti ini, al-mar'u ma, kemudian ada kata yang menunjukkan lokasi, tempat, ma'a, bersama, nah, kalau di sini man ini nanti isim ya, ya isim atau kita sebut ini isim saja ya. Ahabba di sini adalah fi'il ya, al-mar'u ma'aman ahabba, tapi ini satu kesatuan Pak ya. Nah, dzaraf nanti datang setelahnya isim ya. Al-mar'u ma'aman, hanya sampai di sini saja Pak sebenarnya. Al-mar'u ma sampai dzaraf saja. Itu sudah kelihatan pasti ini adalah susunan mubtada dan juga khobar. Sama ini. Seseorang itu bersama dengan siapa yang ia cintai. Maksudnya dia akan selalu berusaha untuk mendekat. Al-mar'u man habba, atau selalu berusaha untuk mengikuti. Ya. Atau misalnya ini Pak ya, kalau di sini contoh lagi, yadullah fawqa aydihim ya, yadullah fawqa aydihim ya. Ya, tangan Allah di atas tangan mereka. Maksudnya yadullah, ma'rifat Pak ya, yadullah. Atau gini, kita ambil contoh yang lain misalnya, oh ini dia. Al-kitabu fauqal maktabi. Al-kitabu fauqal maktabi. Ya, di sini ada al-kitab, Pak ya. Al-kitab ini ma'rifat Pak ya. Ma'rifat ya. Kemudian ada kata fauqa sebagai dzaraf makan. Ya, menunjukkan posisi di atas. Ya, jadi al-kitabu fauqal maktab. Kitab itu berada di atas meja. Nah, itu menunjukkan lokasi tadi Pak ya, dzaraf itu ya. Nanti misalnya ada lagi bait. Kita ambil lagi misalnya. Ambil dan contohnya lokasi atau baiti. Baiti
janiba baitir rais. Baiti apa ya? Baiti kata rumahku. Ya Pak ya, rumahku itu ma'rifat Pak ya. Kenapa kita sebut ma'rifat? Karena sudah jelas bahwa rumahku itu kan sesuatu yang sudah paham kita, ma'rifat itu ya. Baiti janiba di samping, atau janibaturil aiman, bisa gitu Pak ya. Itu ke dalam Quran ya. Janibaturil aiman ya, janiba di samping baitir rais. Rumahnya rais. Rais itu ketua, boleh presiden, boleh ini. Yang penting ketua apa itu terserah Pak ya, boleh. Baiti janiba baitir rais. Baiti ma'rifat. Janiba di sini adalah Allah, menunjukkan lokasi tempat. Rumahku di samping dia atau di sebelah rumahnya Rais. Ya, itu mazhar. Ya, ini banyak ditemui di kitab-kitab ini Pak, yang seperti ini. Ya, ma'rifat nanti ketemunya dzaraf. Tinggal nanti tentu harus mengingat ini Pak ya, dzaraf itu apa-apa saja. Nanti ada yang bisa bermakna syamal, ya, janub, syarq, tahta, ya, fauqa, ya, atas, bawah, kanan, kiri, utara, selatan, barat, timur. Itu kan menunjukkan posisi, tempat. Ya, syamal, ya, janub. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Kita juga lagi. Tempat atau waktu. Ya, yang penting ada. Kalau setelah ma'rifat ada kata yang menunjukkan tempat atau waktu, pasti adalah mubtada khabar. Ya, pasti adalah mubtada khabar. Ya, misalnya begini, kalau kita bilang rumahku di samping rumahnya, ya, rumahku di samping rumahnya. Kan rumahku. Nah, berarti Itu kan mubtada ya. Rumahku kan berarti kata benda ya. Di samping. Nah, kata di samping itu kan menunjukkan tempat. Dan kalau sudah kita sebut rumahku di samping rumahnya, apakah muncul pertanyaan lagi Pak di kita? Tidak, itu sudah jadi kalimat sempurna. Rumahku di samping rumahnya. Di mana rumahmu? Rumahku di samping rumah presiden misalnya begitu. Itu Pak ya. Dipahami ya, insyaallah ya. Kita lanjutkan lagi. Ismuna. Ismuna. Apa itu ismu? Nah, itulah Pak, isim mudhaf. Ya, ismu ada isim mudhaf apa ya? Isim mudhaf, ya. Isim mudhaf. Kalau di sini mudhaf itu idhofah Pak semuanya. Idhofah. Ya. Nah, ini kita coba jelaskan dulu Pak ya. Isim mudhaf itu adalah dia isim, Ya. tapi tidak bisa berdiri sendiri Pak ya. Jadi dia harus digabungkan dengan yang lain sehingga menjadi mudhaf. Biasanya itu ya, misalnya contohnya adalah kullun Pak ya. Kullun nafsi. iya, kullun, kata kullun semuanya itu tidak bisa berdiri dengan kata kullun saja, nggak bisa Pak. Setiap apa? Nah, itu masih butuh. Maka dia harus ada tambahan nanya nih, nakir. Maka datang kullu nafsin. Ini baru nanti sebutnya namanya idhofah. Kullu nafsin. Kullu ini ismu. Ismu Pak ya, isim mudhaf. Iya. Kullu jamin muannas bi ghairi akil, benar ya. Kullu itu kata kullunya ya, itu adalah isim mudhaf, enggak bisa dipakai sendiri Pak, harus ada yang lain. Misalnya ba'du, misalnya kata ba'du sebagian itu enggak bisa dipakai sendiri, harus ada.
Bagian harta. Ya, sebagian harta, sebagian rumah, sebagian anggota keluarga begitu ya. Jadi kullu ba'd ya itu tidak bisa digunakan. Makanya itu namanya isim mudhaf. Kalau ada kata ini pasti disambungkan dengan kata yang lain. Datang setelahnya nafsin. Nafsin ini ma'rifat atau nakirah? Nakirah. Karena ada ismuna. Nah, ini yang namanya susunannya adalah idhaf. Kalau kita terjemahkan kullu nafsin. Edopa. Kalau misalnya kita terjemahkan bagaimana? Setiap yang bernafas, setiap jiwa, setiap yang bernyawa begitu ya. Apakah sudah selesai kalimatnya? Belum, karena dia masih idhaf. Masih kata majemuk saja. Baru di dalam Quran ada tambahan dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, tapi ismunanya itu ini saja, Pak ya. Dha'iqatul mautnya ini tambahan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, ini namanya isim. Isim mudhaf. Menunjukkan seluruh, sebagian, sepertiga gitu. Itu biasanya disebutnya namanya isim mudhaf namanya. Kullu ba'd misalnya menunjukkan setengah, misalnya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban misalnya. Atau menunjukkan perperan misalnya ya. Sulusahu. Kalau jamak itu artinya semua jamak sih. Ya, setiap jamak, semua jamak. Kullu jam'in mu'annats. Setiap jamak itu, tapi itu nanti li ghairi aqil mu'annats. Yang tidak berakal gitu ya. Ya, yang tidak berakal. Kullu jam'in li ghairi aqil mu'annats. Setiap jamak untuk benda-benda yang tidak berakal maka dihukumi sebagai mu'annats. Ya, masjid jamaknya masajid. Masjid itu nanti dihukumi mu'annats. Kalau masjid nazif, kalau masajid nazifah sifatnya, Pak. Kalau disifati begitu. Kolamun gitu ya. Kolamun kan benda kolam ya. Apa jadi aqlamun jamilah ghaliyah misalnya ya. Ghaliyah mahal misalnya ya, gitu. Kita selesaikan dua lagi, Pak. Yuk lanjut. Jamurna. Ismuma dulu ya. Kalau ini sama saja, kalau ismuma itu sebenarnya sama, Pak ya. Ismuma. Hanya bedanya kalau di sini kullu nafsin itu adalah nakirah. Kalau ini ma'rifat. Misalnya tadi ba'dun nas ya. Ba'dun nas. Ba'd itu kan isim mudhaf ya. Sebagian manusia ya. Ba'dun nas yufaddiluna ziyarata makanin barid indal utlah. Sebagian orang lebih memilih untuk mengunjungi tempat yang dingin ketika liburan. Indal utlah. Ya, ba'dun nas. Bedanya di sini ini nakirah, ini ma'rifat. Secara bentuk sama. Ismuna atau ismuma adalah idhofah. Seperti nana tadi, Pak ya. Seperti nana dan nama. Kemudian ada jamurna. Ya, jamurna. Kita dulu, Pak ya, karena ini jamurna agak besar ya. Jamurna. Jar majrur. Jamur nah. Jamur jar majrur. Jar majrur itu huruf-huruf yang pernah kita bahas, Pak ya. Yang pernah dibahas sebelumnya ya. Sa'ala, fi dan segala macam ya, itu ya. Nah, kalau ada kata jar majrur misalnya
Kemudian datang setelahnya kata nakirah fil baiti sayyaratun. Fil baiti sayyaratun. Ya, di rumah itu ada mobil. Nah, fil baiti ini yang disebut jamur, Pak. Kenapa disebut jamur jar majrur? Karena ada satu fi sebagai huruf jar, kemudian datang kata benda, ya, tanda daripada isim, Pak, ya. Apa, Pak, tanda daripada kata isim, masih ingat? Salah satu tanda isim adalah didahului harfu jar. Kemudian datang isim di sini setelahnya, yang kita sebut namanya majrur, ismun majrur. Ya, isim majrur, isim yang terkena atau yang didahului oleh huruf jar. Fil baiti, ya, di rumah itu, datang setelahnya, setelah ada jamur jar majrur, sayyarah nakirah. Karena tidak ada alif lam dan ada tanwin. Fil baiti sayyaratun. Ini sebenarnya susunannya adalah jumlah ismiyah, hanya dibalik, Pak, ya. Ya, dibalik susunannya menjadi khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, dan mubtada yang diakhirkan. Mubtada yang diakhirkan. Ya, ada khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Kalau secara susunan sebenarnya sama, Pak, ya. Sebenarnya kalau secara susunan sama seperti khobar, mubtada dan khobar. Hanya ini didahulukan khobarnya dulu. Ya, misalnya begini, Pak, ya. Kalau kita ambil as-sayyarah fil bait. Tinggal kita rumahnya. Mobil itu ada di rumah. As-sayyarah fil bait. Kan sama aja, Pak, ya, sebenarnya. Fil baiti sayyarah, di rumah ada mobil. Ya. Nanti mungkin pakai yang menjelaskan kenapa kemudian di awal dan diakhirkan. Itu kan ada tujuan, Pak, ya. Biasanya ada tujuan. Nah, sayyarah di sini nakirah bentuknya. Ya, bentuknya nakirah karena tidak ada alif lam. Ini sering juga susunan-susunan seperti ini, Pak. Ya, di dalam kitab-kitab itu juga banyak susunan-susunan seperti ini. Ya. Fil baiti sayyarah. Jar majrur dulu, ya. Di rumah, kemudian baru disebutkan nanti kata nakirah. Ya. Jadi yang khobarnya itu adalah yang fil bait. Sementara sayyarah ini adalah mubtada yang diakhirkan. Harusnya, Pak, ya, mubtada ini di awal, Pak, ya, harusnya. Ya, tapi karena kondisinya dia nakirah diakhirkan. Ya, mubtada yang diakhirkan. Nah, untuk jamur ma ini kurang lebih sama sebenarnya. Nanti insya Allah untuk penjelasan lebih detailnya ini pakai yang akan menjelaskan jamur ma, ya. Sama-sama kalau di sini kita contoh walillahil hamd. Walillahi alhamdu. Walillahil hamdu. Lillah ini kan jar majrur, ya. Ada lam sini, ya. Lam. Walillahi alhamdu. Ya, sama-sama kata benda, hanya di sini nakirah, di sini ma'rifat. Ya, nanti bagaimana pemanahnya yang lebih dalam itu insyaallah pakai nanti yang menjelaskan lebih detail, Pak, ya. Walillahil hamdu. Ya, sama-sama bentuknya. Ya, sama seperti kita bilang fil baiti as-sayyaratu, sama saja. Ya, hanya pasti perubahan posisi itu pasti ada makna-maknanya secara balaghah, Pak, ya. Secara balaghah, secara maknanya kesastraan biasanya nanti ada yang membedakan, ya. Wallahu a'lam bissawab.
Ya, walillahil hamdu. Iya, karena lamnya ini sampai sini aja Pak, majernya sampai sini aja. Iya, alhamdulillah itu adalah sebagai mubtada yang diakhirkan, sama. Makanya dia hukumnya adalah marfu ya, mubtada marfu. Marfu adalah dhammah, salah satu tandanya. Walillahil hamd. Ini biasanya kita pas apa ini Pak? Walillahil hamd. Takbiran. Lebaran ya. Belum puasa ini Pak, kita udah lebaran ya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una.